Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ethel Dreda Fobia, MPM 52190019. Program Studi Kimia, Fakultas Pertanian, Universitas Timur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang pretreatment alkali pada ampas tebu untuk produksi bioetanol. Yang pertama, pendahuluan. Bioetanol adalah bahan bakar utama yang digunakan sebagai pengganti bensin untuk kendaraan, khususnya di negara-negara maju. Bahan bakar bioetanol terutama dihasilkan oleh proses fermentasi gula, meskipun dapat diproduksi dengan proses kimia untuk mereaksikan etilen dengan uap. Produk yang dihasilkan adalah pulp ampas tebu hasil pretreatment, hidrolisis gula, produksi, dan lignosulfonat. Pulp ampas tebu hasil pretreatment atau selulosa dapat digunakan untuk proses hidrolisis guna memproduksi gula, produksi, atau digunakan langsung untuk proses fermentasi atau SSF guna memproduksi bioetanol. Hidrolisat gula produksi dapat digunakan untuk produksi bioetanol. Yang berikut, limbah pengolahan kayu dan pertanian merupakan sumber potensial bioetanol. Salah satunya adalah ampas tebu itu kelimpahan tersedia dan memiliki struktur yang lebih lembut dibandingkan dengan yang lain yang terdapat dengan mudah rusak. Ketersediaannya sebagai pemborosan dari limbah pertanian dan limbah proses produksi pabrik gula dapat dimanfaatkan untuk produksi bioetanol. Ini bisa menjadi manfaat bagi program ketahanan energi nasional dan pertanian serta kandungan tambahan pabrik gula. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk evaluasi basa perlakuan awal terhadap komposisi kimia dan struktur ampas tebu. Yang berikut alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu oven, mesin giling, alat timbang, penangas air, kertas saring, dan tungku. Bahan yang digunakan yaitu ampas tebu, NaOH 1N dan 2N, 150 ml H2O, 150 ml 1N H2SO4 dan 10 ml 72% H2SO4 dan H2O. Yang berikut metode persiapan bahan dan pengawatan alkali. Yang pertama, ampas tebu dicuci, dikeringkan, digiling, ditimbang ampas tebu, dan ditempatkan pada reaktor 12 liter NaOH, lalu diukur suhu perbandingan terhadap cairan 1:12 untuk mengetahui konsentrasi NaOH. Kemudian, reaktor dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius tekanan 1 bar menggunakan metode Chauchan. Sampel dikeringkan, ditimbang dengan 150 ml H2O, kemudian direfluksi pada 100 derajat Celcius dalam penangas air selama 1 jam. Lalu hasilnya disaring dan reduksinya dicuci dengan air panas sebanyak 30 ml. Kemudian dikeringkan di dalam oven sampai konstan.
Yang berikut hasil dan pembahasan. Pada tabel 1, persentase senyawa kimia ampas tebu. Teman-teman bisa lihat pada tabel. Pada tabel pertama, ampas tebu tanpa pemasakan pretreatment atau ampas tebu tanpa perlakuan mengandung 44,43% selulosa dan 17,52 selulosa. Terlihat bahwa setelah delignifikasi dengan NaOH1N selama 15 menit, selulosa menjadi 66,16% atau meningkat 48,9% dan lignin merupakan 40,6%. Sedangkan pada delignifikasi selama 30 menit, selulosa bergeser menjadi 62,16% atau meningkat 39,9% dan kandungan lignin bergeser menjadi 7,16% atau menurun 59,1%. Apalagi setelah delignifikasi dengan NaOH1N selama 45 menit, terjadi selulosa meningkat 38,3% dan kandungan lignin menurun 57%. Sedangkan delignifikasi dengan NaOH2N selama 40 menit merupakan yang terendah. Kandungan selulosa dan kandungan lignin tertinggi antara lain. Delignifikasi dengan menggunakan NaOH2N selama 40 menit sudah dapat dilakukan meningkat selulosa sebesar 26,8% dan menurun kadar lignin sebesar 43,3%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kandungan selulosa semakin tinggi kandungan ligninnya juga akan semakin menurun, kecuali untuk delignifikasi NaOH1N selama 15 menit. Anomali ini dapat disebabkan oleh keterkaitan kimiawi antara lignin dan selulosa yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan waktu delignifikasi dan selulosa masih dalam formasi kristalin. Oleh karena itu, selama 15 menit delignifikasi kadar selulosa paling tinggi, tetapi lignin juga konsentrasi tertinggi. Kandungan selulosa tertinggi kemungkinan karena selulosa dalam fase padat hanya tinggi dan tinggi sedikit fraksi lignin beralih ke fase cair. Setelah pretreatment, selulosa masih dalam fase padat dan fraksi kecil akan berada dalam fase cair. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa delignifikasi dengan NaOH1N selama 30 menit paling efektif untuk proses delignifikasi karena penurunan kadar lignin paling tinggi. Dapat juga dilihat bahwa penggunaan NaOH1N sangat besar lebih efektif untuk menurunkan kadar lignin dan meningkatkan kadar selulosa dibandingkan dengan penggunaan NaOH2N
untuk delignifikasi ampas tebu. Yang berikut kesimpulan. Hasil optimal delignifikasi ampas tebu diproses dengan pemasakan pre-treatment menggunakan NaOH1N selama 30 menit. Selanjutnya, kristalinitas selulosa menurun setelah pre-treatment yang sejalan dengan penurunan kadar lignin. Sedangkan peningkatan kadar selulosa dapat dideteksi setelah pre-treatment basa dari hasil spektrum FRIT. Yang terakhir, sekian dan terima kasih.